Halo teman-teman, selamat bertemu kembali. Perkenalkan, nama saya Antonio Sogi. Sekarang kita akan bahas tentang peran psikologi bagi pembelajaran. Yang pertama kita akan membahas tentang psikologi pendidikan. Psikologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu physics yang berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Jadi psikologi dapat berarti ilmu pengetahuan tentang jiwa atau disingkat ilmu jiwa. Psikologi terus mengalami perkembangan dalam artinya, karena pengertian tentang jiwa tidak pernah ada kesepakatan sejak dahulu kala. Sifat dan sejarah psikologi dibagi menjadi 3 periode. Periode pertama ialah psikologi prasistematik yang setua sejarah manusia dan terdiri dari renungan yang tak teratur yang berdasarkan ide keagamaan dan mitologis. Yang kedua ialah periode sistematik yang berawal sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Dimulai oleh Plato dan berisi renungan yang teratur secara rasional. Periode ketiga ialah psikologi ilmiah, bermula pada akhir abad ke-19 dan mengandung simpulan-simpulan yang faktual yang bisa didefinisikan dan merupakan suatu satuan ilmu tersendiri. Di zaman Yunani, para filsuf mencoba mempelajari jiwa. Plato memandang jiwa sebagai suatu substansi yang memberikan kehidupan dan pengetahuan sejati, yang membuat seseorang dapat melihat dunia ideal dan mencari kebenaran sejati. Jiwa menurut Plato adalah kekal. Psikologi bagi Aristoteles adalah ilmu yang mempelajari gejala kehidupan, dan jiwa juga adalah unsur kehidupan. Pada abad ke-17, René Descartes, seorang filsuf Prancis, mendefinisikan psikologi sebagai ilmu tentang kesadaran. Seorang filsuf dari Inggris, George Berkeley, mendefinisikan jiwa sebagai persepsi. Menurut Berkeley, jiwa dapat menjadi penyebab dari gagasan manusia. Wundt mendefinisikan psikologi sebagai ilmu yang menyelidiki pengalaman-pengalaman yang timbul dari diri manusia, perasaan, pikiran, dan motivasi, dan bukan menyelidiki tentang pengalaman yang timbul dari luar manusia, karena pengalaman dari luar manusia adalah objek alam. Dari pengertian secara etimologis dan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah suatu ilmu yang menyelidiki serta mempelajari secara menyeluruh, komprehensif, dan kritis tentang sikap, tingkah laku, dan aktivitas manusia. Ada 4 kajian dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, kajian biologis. Yang kedua, kajian perilaku. Dan yang ketiga ialah kajian kognitif. Dan yang terakhir ialah kajian psikoanalitik. Sekarang kita akan bahas tentang ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan yang pertama ialah pertumbuhan dan perkembangan individu. Sejak dilahirkan, kehidupan manusia dimulai dan akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Menurut C.V. Calvin, pertumbuhan merupakan suatu pertambahan atau kenaikan dalam ukuran dari bagian-bagian tubuh atau organisme sebagai suatu keseluruhan.
Pertumbuhan berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi pada seluruh kehidupan fisik. Dalam arti pertumbuhan ini dimulai sejak ia lahir sampai kira-kira ia masuk dewasa. Perkembangan adalah sesuatu yang mutlak dan tidak dapat terjadi kembali. Perkembangan terjadi secara bertahap dan bersifat mutlak atau harus terjadi. Perkembangan secara luas menunjuk pada keseluruhan proses perubahan dari potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas, kemampuan, sifat, dan ciri-ciri yang baru. Pertumbuhan dan perkembangan pada umumnya sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Karena dalam dunia pendidikan, melalui pertumbuhan dan perkembangan dapat diketahui perubahan-perubahan mental, fisik, dan rohani peserta didik dalam mengikuti pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan yang kedua ialah motivasi. Dalam dunia psikologi, dorongan yang dirasakan seseorang untuk melakukan sesuatu disebut motivasi. Motivasi ini dapat berasal dari dalam maupun dari luar diri seseorang. Yang berikutnya ialah kita akan membahas tentang peran psikologi pendidikan. Posisi pendidikan adalah posisi yang sentral dan universal, yang mutlak ada dan harus diperhatikan secara khusus. Karena ujung tombak dalam setiap kebijakan keputusan yang diambil tergantung tinggi rendahnya pengetahuan yang telah diperoleh seseorang. Berikut peran psikologi pendidikan dalam pembelajaran. Yang pertama ialah membentuk kepribadian pendidik dan prestasi belajar. Yang kedua ialah mengetahui situasi. Yang ketiga ialah mengetahui keadaan emosi seseorang. Yang keempat ialah membangkitkan motivasi belajar. Sekian pada pembahasan kali ini. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Terima kasih.